Ya, dan ini dia match keempat kita Weekendy yang seperti kita tadi sudah bahas, dingin, beku, menegangkan, apalagi Fantastis, bombastis, shining, simmering, jadi Wolfie. splendid. Oke, pesawat menuju dari arah port ke arah Semen Factory berarti hanya mengambil seperempat nggak sih? Apa seperdelapan ini? Apa seperenam? Karena nggak terlalu adil, nggak 50-50 untuk pembagian pesawat di Weekendy kali ini. Betul sekali. Dan circle di Weekendy dari kemarin hampir 80% 90% itu di daratan ya. Dan udah jarang sekali terjadi yang namanya circle-circle legend di mana mereka selalu mantul-mantul dan ternyata circle-nya tidak bersahabat dengan garis pesawat. Betul. Tapi menguntungkan buat tim-tim yang turun di area Dino Park, Milnar, Wineri, Volnova, AB ini kebantu banget. Apalagi tim yang masih ngambil di bagian Hot Spring dan juga Santra itu kebantu banget karena garis pesawat yang tidak menguntungkan buat mereka, tapi begitu circle keluar itu menguntungkan buat mereka. Yap, betul sekali. Dan gue melihat kayaknya ada beberapa drop zone yang berubah ya. Dilihat di sini kayak sebelumnya Louvre di Mount Kresnik. Tapi ternyata Mount Kresnik pada kali ini dikuasain sama tim IOG. Satu orang doang lagi, Fatur doang, dan sudah ada clash yang terjadi, ada yang kedip-kedip tadi, berarti seharusnya sudah ada pemain yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Dari Red Rocket mereka sudah kehilangan satu pemain mereka, ada Haki yang sudah menghilang. Yes, nampaknya sudah mulai tertangkap juga sama tim lain. Tadi Red Rocket baru saja mendapatkan chicken. Biasanya kan ada pepatah mengatakan, mitos mengatakan, habis chicken terbitlah tusun. Semoga ini tidak terjadi terhadap tim Red Rocket ya. Yap, tadi 69 yang dapetin first blood-nya berarti. Oke, 69. Tapi dari tadi 69 bermain juga bisa dibilang cukup stabil ya placementnya. Betul. Setidaknya memperbaiki apa yang sudah mereka, udah kesalahan yang mereka lakukan di minggu pertama lah. Karena kan itu harus improve banget. Karena tadi kan kita sempat ngebahas juga 21 Esports yang harus melakukan perbaikan. Terus tiba-tiba mereka berpenampilan cukup bagus tadi, memberikan perform yang jauh berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya. Bahkan di minggu pertama dan dua map pertama tadi yang sudah mereka mainkan. Betul. Karena setelah 12 match di week pertama, mereka udah pasti harus mengejar ketinggalan poinnya seperti yang dilakukan Louvre pada hari ini. Mereka bermain dengan cukup stabil, walaupun memang bisa kita lihat ya secara placement kurang begitu baik. Tapi dengan sistem placement point dan kill point yang bisa dibilang cukup berpengaruh, kill pointnya itu Louvre menunjukkan taringnya dengan bermain sangat agresif, mendapatkan beberapa pundi-pundi point kill. Dan pada kali ini mereka sudah berkumpul di area Hot Spring. Yap, ini yang gue suka dari permainan Louvre. Mereka udah jauh berkembang dibandingkan minggu yang pertama. Mereka untuk minggu ini mereka bisa tampil lebih galak, tampil lebih pede dan lebih berani juga untuk mengambil fight, dan setup fight yang mereka lakukan jauh lebih rapi dibandingkan minggu pertama. Berarti mereka sudah menyelesaikan dan sudah mengatasi PR yang ada di tim mereka sendiri. Betul sekali, gue setuju. Karena ini namanya liga ya. PMPL itu adalah Liga Pro League, Professional League, yang berarti liga itu merupakan suatu proses. Jadi setiap tim itu udah pasti berkembang dari setiap kesalahan-kesalahan yang terjadi dari week 1, match-match sebelumnya. Mereka pasti akan melakukan review dan berusaha untuk mempraktekkan di scrim-scrim yang biasa mereka lakukan juga ya. Yap, malah bisa dibilang tim yang akan berkembang dan mampu bersaing adalah tim yang bisa menyadari kesalahan mereka di mana, kekurangan mereka di mana, cari kesalahannya diperbaikin, bukan mencari siapa yang salah. Betul. Sebenarnya yang paling penting adalah mengakui kesalahan. Wah, itu yang paling susah. Waduh. Gitu. Biasanya kan kalau berantem tuh biasanya ada satu yang batu kan. Kalau lu? Enggak, ini ngomongin tim. Maksudnya tuh kayak berantem nih kan. Dia terlalu maju, terus dia nggak mau ngaku. Ntar dia bilang, lu sih nggak backup, padahal dia terlalu maju. Kalau gua kan lu pernah ngurus tim. Oh iya. Nah, itu biasanya yang mana? Carry-nya kah, supportnya kah, yang biasanya susah gitu untuk ngakuin kesalahan gitu loh. Oh iya. Tergantung sih, itu biasanya tergantung dari situasi dan kondisi dari setiap map atau setiap fight. Ya kalau gue fight. Ya, timnya maksudnya. Timnya yang berantem. Fight maksudnya. Iya. Waduh. Oke. Sering berantem gak sih? Apanya? Nggak tim lo dulu, tim lo dulu. Pancing terus. Gue nunggu keceplosannya dikit-dikit nih. Habis ini kan dijemput, wah di mobil berantem. Kamu ya, ternyata. Bahaya ya, nge-cash ini ternyata bisa merusak. Enggak, sebenarnya tidak merusak hubungan. Tapi kalau nggak salah ngomong. Oke. Itu dia ya. Bener dong. Betul sih. Hubungan lu gak akan hancur kalau nggak salah ngomong. Dan ini legit banget buat Boboho karena dia menemukan 1 emas yang ada di sekitar atas Trevno ya. Atas Trevno bukan sih? Trevno. Bukan Tresno kan ya? Bukan. Trevno, oke. Trevno bukan. Pakai V. Iya pakai V. Bukan V ya?
kalau V kan English. Iya, Ya. ternyata Jelly masih fokus ya. Alright. Fokus. So, kita bakal balik lagi menuju ke arah gamenya. Ini dia Red Rocket yang tadi sudah mendapatkan WBCD, namun sekarang mereka sudah kehilangan satu pemain mereka. Ya, betul sekali. Dan di sini Kings juga sudah mendapatkan Crispy Car. Ini harusnya sih para tim mulai melakukan early rotation ya, mengingat circle-nya juga mengarah ke bawah dan permainan-permainan yang sering kali terjadi adalah mereka melakukan early rotation. Dan circle di Vikendi, kalau misalkan kata siapa Eldoge ya, yang apa circle-nya ngedonat. Iya, ngedonat. Jadi dari Ngedonat. tengah ngenengah lagi. Tapi akan berpotensi sih untuk di circle yang saat ini di Vikendi. Karena kan tadi ngambilnya di bagian bawah ya. Dan ngambil perairan sedikit banget, ngambil perairan mungkin hanya sekitar 10% mungkin atau hanya 8%-an, nggak terlalu banyak persentase air yang diambil di arah bagian bawahnya tadi. Harusnya bakal ngedonat ke arah AB, terus sekarang ngedonat lagi ke arah AB baru mungkin bisa pindah menuju ke arah Volonov ataupun ke arah Tovar. Ya, betul. Tapi kalau misalkan nih para tim melakukan setup masuk ke dalam circle dari arah yang sama utara, itu bakal pecah di atas dan bakal banyak yang melakukan fight jika timing mereka bersamaan ketika melakukan rotasi. Yap, dan ternyata Vikendi masih seperti yang kita bahas di awal hari tadi akan menjadi gameplay yang sungguh pasif karena terlalu banyak kompon dan jaraknya jauh-jauhan. Sama kayak 69, mereka udah dapet kompon, tahan dulu, ada motor lewat, ada mobil lewat, bakal dicuekin terlebih dahulu hanya mencari informasi arah rotasinya ke arah mana. Ya, betul sekali. Karena yang namanya informasi itu menjadi hal yang sangat penting, aset yang penting untuk bermain di battleground seperti ini. Jadi nggak selalu ya setiap pergerakan musuh bakal mereka tembak. Kalau kalian sering perhatikan mereka sering tuh kayak namanya buka scope di dalam compound, lihat ada yang gerak, dikasih info ke teman-temannya. Dari sini cuy ada yang rotasi gitu kan. Betul. Itu ada informasi-informasi penting banget yang bisa didapatkan oleh mereka semua. Dan kita bakal melihat 21 Esports yang tadi telah bermain bagus akhirnya di Miramar. Kali ini mereka menguasai di daerah AB. Cukup tengah, malah bisa dibilang AB ini tengah circle dari circle yang pertama. Ya, betul. Dan bentuk gedung dari AB ini sebenarnya menarik ya. Kalau misalkan bisa jagain atas juga itu bisa dapetin vision yang cukup baik, bisa ngeliatin sekitar dan kita lihat dari sini Draxin kayaknya udah mulai mengambil area-area atas juga. Karena di situ bisa melihat pergerakan tim-tim lain juga dengan sangat luas. Yap. Kalau kita ngelihat ya, tim yang sekarang lagi berada di posisi 16 itu adalah 69. Mereka baru mendapatkan 5 total poin dari 3 match yang sudah dimainkan. Tidak terlalu produktif ternyata poin-poin yang mereka dapatkan di 3 match yang sudah kita lihat tadi di awal. Ada di Erangel, Sunhawk, dan juga Miramar. Betul, berarti kalau kita lihat dari tadi mereka stabilnya di placement tapi killnya itu kayak nihil gitu ya? Betul, bahkan di round 1 di Erangel mereka nggak dapetin kill sama sekali. Di round 2 mereka dapetin 1 kill, di round 3 mereka mendapatkan 2 kill. Baru 5 tuh, kalau di total-total sama ada beberapa dari placement juga yang berhasil mereka dapatkan, tidak terlalu banyak. Dan untuk perhitungan minggu ini yang masih berada di posisi puncak itu ada tim Siren. 48 total poin, Morp 39 total poin, Lowfrey 34 total poin. Itu top 3-nya. Ini menunjukkan banget bahwa Lowfrey ada peningkatan yang drastis banget, jauh berbeda dari minggu yang pertama. Ya betul, karena memang kekuatan mereka itu adalah permainan mereka yang agresif ya. Ketika mereka ketemu musuh, mereka selalu fight dan berusaha untuk mendapatkan kill. Mengingat memang tipe-tipe main dari Lowfrey ini dari season 1 seperti itu. Biasanya kayak gitu. Cuman kan bedanya kalau misalnya di season 1 poin placement lebih tinggi ya. Betul. Jadinya mereka tetap ketinggalan. Nah, apakah dengan sistem gameplay mereka yang seperti ini dan rotasi yang diperbaiki jauh lebih baik dari week 1, mereka akan bisa mengejar ketinggalan poin? Kita lihat saja nanti ya. Betul, karena balik lagi udah apa ya, alter ego pun kemarin gue sempat bahas sama Wolfie juga di minggu lalu, di akhir-akhir minggu tuh, hari-hari akhirnya gue bahas muter-muter terus ya. Iya makanya gue juga dari tadi nungguin. Gue nungguin klimaksnya nih. Gue jadi lupa mau ngomong. Oh ya, alter ego. Wolfie bilang healingnya itu udah nggak terlalu efektif lagi. Ya. Karena kan placement poinnya kayak lu dapetin hashtag 6, sekarang poinnya udah gak sebanyak dulu. Kalau dulu lu hashtag 6 lu lumayan dapetin 6 poin gitu. Hashtag 7 ngedapetin 5 poin. Masuk top 5 di posisi 5 aja lu ngedapetin 7 poin. Kalau sekarang kan cuma posisi 5 lu dapetin 6 poin, posisi 6 lu ngedapetin 4 poin. Apalagi kalau lu gak ngedapetin kill sama sekali, lu bakal kebalap poinnya mungkin sama tim yang ada di posisi 10 atau 11, tapi mereka bisa dapat 6 sampai 7 kill. Atau 6 sampai 8 kill. Betul. Sekarang sih menurut gue sih lebih baik tuh ya, kayak mereka tuh gameplaynya lebih digalakin lagi sih. Dan kayak mereka kan setiap tim punya aim star ya. Kalau misalkan aim starnya itu nggak shining gitu, nggak apa ya, nggak bersinar, itu sayang banget sih, kayak nggak dimanfaatin gitu loh. Dan ini dia. Semakin sinematik ya. Dinosaurus. Wah, kamera kita goyang lagi tadi. Apa sih lagunya gimana? Itu ini ya, taman bermain di utara ya. Iya.
Aduh. Astaga, dan semuanya lagi pada menunggu circle Betul. ya. Jadi ya otomatis begini aja, mereka semua sangat pasif sekali, hanya ada satu player doang yang terculik tadi, Red. Dan Ya. bahkan Rednya pun lagi asik di taman Oh, bermain. Ada Siren. satu, Siren. Kena tembak sama The Pillars, kental langsung mengontrol bagian bukit dan berhasil mendapatkan satu orang tadi dari tim Siren. Sedikit lengah membuat pertahanan mereka kocar-kacir, bahkan satu momen mereka langsung dikenok begitu aja. Dan kental langsung memindahkan mobil mereka, tapi di sekitar mereka masih ada Morph Team tadi, ada tim nomor 4 yang berada di bagian seberang, berada di bagian perbukitan juga, sementara Morph Team bakal langsung menuju ke bagian pinggir dari perbukitan untuk mengontrol area defense yang sudah mereka ambil. Ya betul sekali, di dekat dengan Morph sudah ada satu player yaitu Boboho, sepertinya scouters dari The Pillars yang sudah benar mendapatkan informasi-informasi, dan dari Morph mereka langsung saja melakukan regrouping pada kali ini. No Mercy sudah mulai mengeluarkan sniper rifle-nya, diarahkan ke area rumah, tapi masih belum kelihatan kepalanya. Betul, tumben banget. Gue jarang banget ngelihat No Mercy pakai sniper, terus sekarang dia pakai Kar 98 scope 6. Karena dia biasanya rusher ya? Iya, biasanya tuh kayak Double AR. Double AR atau enggak ada SMG lah. Dia tuh jarang banget pakai DMR, jarang banget pakai sniper kokang kayak gini. Mungkin dikarenakan Vikendi itu kan jaraknya jauh-jauhan dari Oke. compound ke compound. Jadi mungkin mereka si No Mercy ini butuh vision yang lebih baik dan mau mencoba untuk seenggaknya membackup teman-temannya ketika fight. Atau ada beberapa perubahan strategi di mana No Mercy ditaruh di posisi belakang. Bisa jadi ya. Karena walaupun di sini mereka daftarnya rusher, Iya. permainan nggak akan berpaku Nggak. sama ini kartu ini. Orang ada fun fact ya di balik layar. Ada tim yang ngasihnya tuh awalnya bingung kan mau dikasih role-nya apa, dah tulis aja raser semua. Ya ada kah? Tulis aja support semua. Cuma kan harus detail juga kan, harus dikasih supaya bisa di-show ke para penonton yang ada di Facebook Gaming. Jadi ya harus sesuai dengan role yang mereka tepatin gitu. Ya betul sih. Biar mempermudah caster juga ya buat Betul. seenggaknya menganalisa gitu loh. Kadang Sebenarnya dia bingung gak sih lu? Kayak Makanya, lu ngeliat nih, ini orang raser tapi tiba-tiba lambangnya support. makanya itu dia. Tapi bukan berarti support itu nggak bisa dapet kill loh. Betul. Malah mereka kadang-kadang bisa yang nge-finish teman-teman yang rusher udah ngasih damage gitu. Malah paham gua tuh hal lain, ngekes sama Eldoge bahasa gue jadi agak berat ya. Iya. Menurut paham gua nih. Gue kayak kekeh sama dosen jadinya. Sebenarnya tuh menurut pendapat gua nih, Ci. Yeps. Lu role apapun, kalau lu udah tahu job desk lu di in-game sebagai apa dan di posisi mana, nama role tuh hanya sekedar sebuah nama menurut gua ya. Karena Iya. lu ditunjuk misalnya nih, role lu support tapi lu nggak tahu support itu tugasnya ngapain. Ya udah berarti lu nggak cocok jadi support. Lu raser nih tapi lu nggak bisa nembak jarak dekat, close combatnya selalu kalah gitu misalkan. Berarti lu nggak ada tanggung jawabnya dengan title raser yang ada di job desk lu gitu. Betul, gue setuju. Karena memang yang namanya tim itu kan kayak puzzle ya, saling Yap. melengkapi satu sama lain seperti aku dan dia kayak gitu. Jadi di mana ada yang bolong itu yang kadang harus diisi. Makanya kadang-kadang kalau misalkan ada tim yang di mana 4-4-nya rusher gitu, itu kadang nggak berarti selalu bagus. Betul. Malah bisa jadi malapetaka juga buat mereka. Yap, tapi di sela-sela omongan kita tanpa sadar kita sudah masuk di circle yang kedua, bahkan Blue Zone kedua juga sudah mulai bergerak, di mana ada 69 yang akan menjaga pinggir ujung circle di arah sekitar Mofatra tuh. Wow, Ion juga cukup dekat dengan tim IOG. Kayaknya nih dua tim udah bertemu deh tadi. Irengel pertama ketemuan loh. Ion IOG nih. Oh iya, benar-benar Bonyok-bonyokan. ketemu. Sekarang kayak bakal ketemu lagi sih. Mungkin karena namanya mirip. Iya, sama-sama I depannya. Terus Sama ada O yang tengahnya. beda cuma buntutnya doang. Iya, di belakangnya ya. Betul, sementara Bonafide ada satu pemain mereka yang menahan di arah Broken Wall terlebih dahulu, dan Rancid sudah mulai mengintip siapa yang akan ngebuka tembakannya terlebih dahulu. Ya, betul sekali, masih ditungguin aja. Tapi seenggaknya informasi udah mulai masuk sih, karena tadi Rancis sudah mulai melihat juga ada beberapa kepala. Tapi hati-hati untuk IOG karena di belakangnya sudah mulai ada Bonafide juga yang set up di atas Bukit Tower. Baku Oh tembak my sudah God. mulai terjadi. Ternyata Ion terlebih dahulu yang fight dan berhasil mendapatkan satu pemain dari tim IOG. Membuka tembakan dan memberikan informasi menuju ke arah Bonafide. Kalau Bonafide ikut party, ini yang bonyok IOG duluan. Ya betul sekali, karena mereka bakal terhempit sama tim Ion dengan Bonafide. Dan sementara kita lihat dari Ion pun sudah mulai keluar rumah. Pada kali ini Hijrah sudah mulai menginjak bebatuan-bebatuan di sekitar dengan IOG. Berusaha untuk mendapatkan informasi lebih. Dan sekali lagi bisa kita lihat di sini masih mengarah ke arah Abbey, Dino Park, dan Winery. Morph juga sudah mulai berdekatan dengan tim Aura, Ion, Bonafide. Ini bakal terjadi penumpukan di area utara. Iya, itu bener-bener chaos banget. Atasnya tadi ada Morph, ada Aura, ada Bonafide, ada IOG, ada Ion juga. 5 tim di bagian atas. Belum lagi Void yang bakal bergerak masuk ke dalam circle. Ada 6 tim berarti di bagian utara. Iya, dan bisa dibilang itu tim-tim yang kalau misalkan fight itu cukup agresif ya. Berusaha untuk Sisi. mendapatkan kill-kill terus, dan sementara kita lihat F2R, Balik Fatur, lagi.
Ya kan? Maju lagi, mundur, balik lagi. Oke, maju mundur cantik ternyata. Gerakan-gerakan Syahrini tadi yang dikeluarkan oleh pemain-pemain dari IOG, dari Fatur tadi. Kayaknya fansnya Syahrini dia ya. Maju mundur cantik, dan Hitman sudah mendengar langkah kecil di bagian bawah. Sudah saling melihat sepertinya. Saling memberikan stepnya, namun belum ada commit move yang dilakukan oleh kedua player ini. Lompat dan balik lagi kan, naik turun, maju mundur, terus aja kayak gitu. Sepertinya hanya informasi saja ya yang diberikan kepada teman-temannya, dan sudah mulai merasakan bahwa di depannya ada orang. Dikeluarkan tembakan menuju ke bebatuan pada kali ini dari F2R. Melihat di situ di depan. Nggak bisa naik. Dia bingung mau kelewat mana. Dari kiri melihat ada Hitman, tapi tidak kena, masih terhalang oleh batu. Spray kembali, tapi nampaknya dia yang harus ter-take down. Dua pemain tumbang begitu aja. Tadi Fatur kehilangan move-nya dia. Itu gue yakin banget, karena dia mau naik tiba-tiba nggak bisa. Bebatuannya nggak landai, nggak bisa langsung dipanjat karena dia harus muter dikit ke arah kanan buat naik ke bagiannya Hitman. Tadi sayang banget ngebuang waktu untuk melakukan fight, dan Bonafide langsung menghindari daerah bebatuan ini karena tiba-tiba ada Ion yang bakal fight ke bagian atas. Olis last man standing, sedikit pick menuju ke arah sebelah kiri, dan Ion akan melakukan fight. Dua pemain mereka maju secara bersamaan, dan IOG menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. No mercy, headshot langsung menuju ke arah Auro. Itu kayaknya alasan kenapa No Mercy menggunakan sniper. Oke, alasannya itu ya. Dan langsung saja berhasil mendapatkan satu orang dari Hitman. Juga sudah mulai mengambil bagian yang lebih tinggi lagi, lebih high ground lagi. Ya, betul sekali. Sudah mulai mendapatkan informasi juga bahwa memang di depan nggak cuma ada IOG, melainkan ada tim lain juga pada kali ini. Jaxi sangat berdekatan sekali dengan tim Ion di bawah. Deket sama Ion, yang gue takutin sebenarnya bukan Ion ya, tapi dari Bonafide, karena high ground mereka juga lebih bagus buat ngelihat ke arah Jaxi. Kalau Jaxi-nya lengah, kirinya oke lah, nggak bisa ngeliat ke arah Jaxi. Kalau dia terlalu fokus menuju ke arah kiri, itu kanannya bakal free shoot banget, dan Frenzy berhasil mendapatkan satu orang lagi. Liquid terkena kepalanya, headshot begitu aja. Auro berhasil diselamatkan, kali ini Roses juga berhasil mendapatkan point 2K dan masih berusaha untuk mendapatkan informasi lagi, dan Jaxi tertembak dari arah Bonafide. Yes, betul sekali. Dari Hitman pun sudah mulai menjaga view-nya terhadap tim Ion dengan Morph. Morph ini setupnya jauh-jauhan ya. Tadi gue sempat lihat ada dua orang dari belakang, tapi sepertinya mereka harusnya sudah mulai melakukan regroup juga. Karena kalau misalkan Jaxi dibiarkan seorang diri, ini bakal menjadi bahaya juga. Oke, masih ditungguin aja dengan Frenzy. Udah mulai nge-push, di sebelah kirinya masih ada Red Face, belum ada commit push dari kedua tim ini. Dari Ion hanya berusaha untuk melakukan setup terlebih dahulu. Kalau misalkan Morph ngotot untuk nge-push menuju ke arah mereka. Tadi ada beberapa step yang ditahan juga sama Red Face dengan menggunakan panci yang ada di tangannya, terus geraknya sambil jongkok. Yep, betul. Itu gosipnya buat nutupin ini, stepnya, biar nggak terlalu kedengeran. Jadi samar-samar bunyinya. Oh, granat sudah mulai dilempar kali ini, dan Hijrah masih ingin memboosting badannya terlebih dahulu dengan menggunakan energy drink yang ada di tasnya dia. Tinggal 2 energy drink kali ini. Dari Red Face juga masih berada di posisi yang nyaman dalam satu lempengan, tercover dari kanan dan juga kiri. Frenzy berhasil mendapatkan satu. Liquid terjatuh untuk yang kedua kalinya close combat. Bukan close combat, ternyata jarak yang lumayan jauh antara Frenzy dan juga Liquid. Ya, betul sekali. Dan ternyata pada kali ini Frenzy berusaha untuk melakukan backup, dan Red Face masih ngepron aja di sisi kiri. Dia nggak bergerak sama sekali. Ini kalau misalkan dia tiba-tiba turun ngebokongin Frenzy, tamat sih Frenzy sih. Iya, itu tamat banget. Oh, Frenzy bakal bergerak, Red Face bakal keluar dan berhasil melakukan pick and menuju ke arah Frenzy, namun snipe-nya terdengar. Frenzy bakal mendapatkan informasi close combat kali ini, high ground dan juga lower ground. Frenzy masih cukup sabar, sementara Red Face jump shoot menuju ke bagian bawah dan digocek begitu aja. Reload terlebih dahulu dan berhasil diamankan ternyata oleh seorang Frenzy. Knock and langsung poin pertama untuk Morph Team, dan Frenzy mengatasi daerah bebatuan ini dengan sangat baik. Iya, betul sekali. Tadi ada reload dan pergantian senjata membuat Frenzy mendapatkan momentum untuk mengeliminasi satu player dari Ion, dan Hijrah kayaknya bakal dibiarin bleeding out, sementara Auro bakal cabut begitu aja. Ada spray balasan dari Liquid, pada kali ini menumbangkan satu player, Hitman di depan sana, tapi dia masih punya bala di belakang. Itu masih ada Morph. Betul, yang mancing perang dari tadi Morph, tapi Liquid nembaknya ke arah Bonafide. Itu dia. Dikiranya ada satu flanker dari Morph yang ada di bagian high ground kali ya. Makanya tadi langsung diajar begitu aja, sementara Liquid masih cosplay, menyatu dengan indahnya bunga yang ada di Vikendi kali ini. Sementara Frenzy sudah mulai naik ke bagian atas, Rensky bakal ngeflank dari sebelah kiri. Liquid harus menghadapi 3 pemain dari Morph Team yang berada di depan dia persis, di bokong dia persis. Ini bakal menjadi
hal yang merepotkan tentunya buat Liquid karena banyak banget sisi angle yang harus dijaga oleh seorang Liquid. Iya betul, dimana mereka melakukan split ya. Jadi Liquid berusaha untuk menahan Morph, maju kena, mundur kena. Dan ternyata mulai bergerak kembali di sisi lain, Liquid pun ter-take down. Betul, keambil lagi dan lagi. Dan Liquid kali ini langsung dipulangkan menuju ke arah lobby setelah 2 kali knock oleh Morph Team. Bonafide knock dan langsung di-end begitu aja, hanya Auro berarti yang tersisa. Iya betul, Aura tapi di depannya ada Bonafide juga. Jadi udah otomatis itu bakal sulit banget buat Ion Esports mempertahankan posisinya di Vikendi pada kali ini. Dan sementara kita bergeser kembali ke arah Dino Park. Di sini ada Onyx yang sudah tumbang satu player, Nick, tapi pastinya masih bisa diselamatkan. Di depan sudah ada tim lain juga. Sementara kamera bergeser kembali ke Bonafide dan Siren. Baru aja cabut dari bukit bertemu dengan tim Siren. Wah, itu molotovnya indah banget menuju ke arah Audrey, tapi belum ada damage yang terlalu besar diterima oleh Audrey. Sementara Bonafide, setup mereka masih berada di bagian luar dan granat yang indah dari Hitman, 1 down. Ini momen push yang waktunya baik banget untuk Bonafide. Zulhak bakal langsung masuk menuju ke bagian rumah melewati bedasi yang sudah mulai terparkir. Granat bakal dilempar. Timing granat yang bagus banget berhasil menjatuhkan Zulhak yang begitu saja polos masuk menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Iya betul sekali, fight akan lanjut. Pada kali ini kita lihat dari tim Siren sudah mulai berusaha untuk menyisir rumah-rumah, bakal di screening pada kali ini. Nggak mau menyanyiakan momentum yang tadi sudah mereka dapatkan dengan frag granat. Tapi pada kali ini Anthem mulai memasak kembali ke depan sana. Sepertinya Rewind tidak akan terkena granat, masih aman saja. Siren sudah berkumpul di area rumah, satu rumah di lantai 2 tepatnya, dan bakal menjadi fight perebutan compound pada kali ini. Yap, tapi kali ini sepertinya Zulhak yang sudah berhasil di revive bakal setup molotov terlebih dahulu. Satu sudah dilemparkan menuju ke lantai 2 dan Bonafide menghentikan langkahnya di lantai 1 terlebih dahulu. Sharing compound antara Bonafide dan juga tim Siren yang ada di bagian atas. Beberapa spray juga sudah mulai terdengar. Kali ini Anthem menjaga angle di bagian bawah dengan sangat baik dengan melakukan pick tipis ke arah pintu. Tidak dibiarkan lewat begitu saja. Iya betul sekali, mereka sudah tidak punya banyak waktu karena zona akan mengecil kembali. Tapi Anthem mulai terbakar api cemburu, nampaknya di sana harus keluar terlebih dahulu. Tapi dari sini masih dipush terus menerus oleh Hans For You dengan tim Bonafide. Tim Siren tidak bisa bergerak kemana-mana. Just Space pun tumbang pada kali ini. Bonafide akan melakukan push, mulai bergerak pada kali ini secara beriringan. Spray terus dilakukan, blind spray sudah small, tapi apakah berhasil? Zulhak di depan sana sudah mulai tumbang kembali. 2 player dari Bonafide tumbang, straight knock yang terjadi. Hitman last man standing pada kali ini. Apakah bisa selamat dari compound neraka pada kali ini? Betul. Kita lihat saja, menggocek kembali. Dan spray ke arah tembok gak berhasil. Langsung kembali ke lobby. Ya, karena tembok tidak menerima damage dari peluru ya. Dia kekebalannya, imunitinya tuh tinggi. Jadi tidak akan ada damage masuk dari peluru tadi. Dan sayang banget Bonafide setupnya sudah begitu rapi. Namun dari Siren, mereka yang lebih dahulu mendapatkan komponnya menguasai daerah itu dengan sangat baik. Tapi killing spree buat Bonafide. Ya lumayan, seenggaknya masih dapetin 5 poin kill ya. Tapi Ion, fights Homorph. Yap, dan last man standingnya tadi sudah berhasil diamankan. Aura dipulangkan menuju ke arah lobby. Berarti kalau nggak salah ada 3 poin kill yang sudah didapatkan oleh Morph Team. Oke, tabungan yang cukup baik untuk di game pada kali ini. Dan circle-nya akan masuk phase ke-6. Masih ramai, 13 tim luar biasa. Di sini kita bisa lihat terjadi banyak sekali penumpukan di area Dino Park terlebih. Oke, ini bakal hektik parah sih. Pasti, apalagi buat EVOS nih. EVOS butuh effort banget buat masuk dan Lowfrey tidak bisa bertahan. Mereka berada di hashtag 13 di urutan ke-13. EVOS masih butuh perjuangan untuk masuk ke dalam circle, namun Lizard berhasil mendapatkan 1 orang, bahkan 2 pemain dari tim The Pillars langsung dikenok dengan 1 granat yang cukup baik tadi. Sementara EVOS ini adalah momentum mereka ketika mereka ingin nge-push menuju ke arah The Pillars karena hanya menyisakan 1 player aktif di sekitar sini. Iya betul sekali, 2 player yang knock bakal langsung di-end oleh Lizard. Nampaknya langsung mendapatkan poin-poin tambahan. Tapi masih ada 1 player yang aktif di depan The Pillars. Ya, masih bersembunyi, belum ada informasi lebih jauh yang berhasil mereka dapatkan. Sementara Rizky berhasil diamankan sama tim Aura. Morph bakal bertemu dengan Aura terlebih dahulu dan Lizard akan melakukan looting. Di mana Aerolwolf lebih memilih untuk menghindari pertempuran ini dan akan memilih untuk melakukan rotasinya terlebih dahulu. Exit tersungkur di bagian belakang, namun masih ada beberapa backup smoke yang bisa diberikan dan kali ini di arah gunung berapi. Chaos Man, 2 tim dengan jarak yang cukup dekat, sementara Onyx 3 tim ya. Red Rocket ding. Red Rocket ada di bawah. Iya, ada Red Rocket, ada Onyx, 2 tim berarti. Iya, ini numpuk parah dan ternyata Onyx yang berjaga di bagian depan. Fight antara 6-9 dengan Airo harus pulang di posisi ke-12. Betul, tinggal 11 tim yang tersisa. Kali ini granat bakal dilempar dan 69 berhasil mendapatkan killing spree. Cukup banyak tim yang berhasil mendapatkan killing spree. Tadi ada Bonafide,
Lalu barusan menyusul ada 69, ada 2 ternyata. Baru 2 tim yang sudah mendapatkan killing spree-nya. Ya betul sekali, berarti 69 udah mulai bangkit ya dari poin-poin yang sebelumnya tidak ada kill sama sekali. Dan sementara kita lihat dari sisi Gunung Berapi ini masih panas sekali antara tim Onyx dengan Red. Mereka berusaha untuk mengamankan pinggiran circle. Di sisi lain Morph seperti tertangkap oleh Aura. Betul, posisinya Aura benar-benar menghambat rotasi dari Morph Team dan Morph hanya bertahan di posisi ke-11 tadi kalau nggak salah, sementara Onyx tetap ingin melakukan fight dengan Red Rocket di Gunung Berapi ini. Ya, tapi ada third party 69. Aduh, 69 datang 69 juga. datang. Makin ramai berarti ya. Betul. Oke, sudah semakin ramai ternyata dan kali ini dari Onyx satu orang menjaga di bagian luar di bibir pintunya dan ada kedatangan tamu lagi. Ada Nara yang akan segera menuju ke bagian ini juga. Semakin ramai. Kenapa mereka semua mendekatkan diri ke arah gunung ini? Dan sepertinya Aura yang memiliki area yang tadi cukup ada 5 tim, enak. tapi sekarang Iya. ada 4 tim yang masih berada di arah Blue Zone. Jadi ramai banget ya di sana karena Blue Zone juga udah mulai ke push dan sementara dari Roses enak banget posisinya, bisa ngeliatin Void dengan sangat luas. Keshi pun berusaha untuk langsung menaklukkan tim Void yang ada di depan matanya, bakal langsung mendapatkan 2 kill point tambahan. Killing spree buat Aura. Ini terkikisnya banyak banget loh. Lihat, tadi masih ada 12, masih ada 11, terus sekarang tiba-tiba udah tinggal 8. Cukup banyak tim-tim yang terkikis dan berusaha masuk dari arah Blue Zone menuju ke arah safe zone-nya. Mereka masuk dari satu pintu pas. Iya, makanya tiba-tiba langsung hilang banyak banget. Dan sekarang daerah pegunungan harus segera ditinggalkan. Ada yang menunggu ternyata di bagian luar. Namun Heroes masih belum bisa mendapatkan knock yang menuju ke arah Nick. Healing terlebih dahulu karena dia punya cover, dia punya batu. Dia cukup tenang untuk melakukan healing. Tapi sepertinya satu pemain bakal nge-push langsung menuju ke arah Heroes. Dan Heroes tidak bisa bertahan. Iya, secara tiba-tiba tersisa 5 tim saja karena mereka semua tereliminasi dari satu pintu. Dan Onyx yang berhasil survive. Yap, Onyx berhasil survive begitu saja. Dan kali ini dari Nara mereka juga sudah cukup enak. Ada beberapa player mereka yang sudah berhasil masuk ke dalam circle. Sementara Onyx mendapatkan beberapa defense area yang cukup nikmat. Ada bebatuan dan pohon yang bagus banget posisinya. Aura kayaknya bakal menggunakan mobil mereka untuk dijadikan forting di arah open field. Lagi-lagi satu player dari Aura yang sedang bergerak tiba-tiba dipotong rotasinya. Ada tim nomor 8 Onyx yang memotong rotasi dari Roses tadi. Iya betul sekali, sementara di seberang juga udah mulai ditungguin oleh tim Nara. Berarti mereka semua masih lengkap 4 player. 4 tim lengkap 4 player. Ini akan menjadi fight yang sangat menarik karena tiba-tiba satu orang sudah mulai ter-take down oleh Steve pada kali ini dari tim Nara. Bakal ada granat yang dilemparkan juga. Nara sudah mulai menculik satu persatu tim player dari tim lain. Dan itu 2-1 lagi-lagi berhasil untuk mengamankan top 5. Step up banget mereka dari 2 match terakhir, match yang sekarang sama match yang sebelumnya di arah Miramar. Mereka benar-benar step up poin, tapi kali ini mereka belum mendapatkan poin sama sekali. Bahkan kali ini mereka knock satu orang. Colt berhasil diamankan begitu aja oleh seorang Jaden. Satu pick yang sangat baik tadi dari tim Aura. Sementara 2-1 posisinya udah mulai ketahuan, tapi Jaden tidak bisa leluasa satu bergerak karena ada tim lain yang sudah mengetahui di mana posisi Aura berada. Yes, betul sekali. Mereka pastinya harus melakukan reset. Keshi harus di revive terlebih dahulu. Terlebih mereka sebenarnya bisa menguasai zona. Satu player ditungguin di luar circle yang areanya cukup lambat. Dan sementara 3-nya lagi berada di dalam. Ya, sementara Nara juga sudah mulai bergerak pelan dan pasti maybe berhasil masuk ke dalam circle terlebih dahulu. 3 player lainnya bakal membantu maybe di bagian depan. Forting langsung menuju ke arah bebatuan. Itu bagus banget setup forting dari seorang Frost. Tapi di bagian belakang mereka masih ada Onyx ternyata menunggu. Tembakan juga tidak henti-hentinya berbunyi di circle yang ke-7. Kali ini ada Spray dan Roses harus segera berpindah karena Blue Zone akan menghambat pergerakan dia. Yes, betul sekali. Pancingan yang baik dari Roses membuat Onyx nggak komit dan alhasil Keshi bisa mendapatkan spray terus-menerus ke arah Onyx. Steve juga membantu di depan sana, bakal diras oleh Jaden dengan mobil dasyanya pada kali ini mulai diparkirin, bakal dibuat fortingan. Enggak, digeserin lagi pada kali ini dan terus-menerus Onyx terkena push, bakal kesulitan untuk masuk ke dalam circle. Betul, ini nge-forting lebih maju lagi dan Cleon tadi juga udah terkenok begitu aja. 4 tim tersisa sementara 2-1 hanya menyisakan satu pemain terakhir mereka. Cleon berhasil diamankan, Jaden mendapatkan tambahan poin kill dan Nick juga dipulangkan. Onyx hanya menyisakan satu player terakhir mereka bersama dengan 21 esports yang berhasil merevive ternyata. Masih ada 2 player dan top 3 untuk 21 esports. Yes, 2-1 walaupun belum mendapatkan kill sama sekali, tapi seenggaknya mereka bisa mendapatkan placement yang cukup baik pada kali ini. Dan Frost last man standing. Di depan sana sudah mulai ada Aura yang bergerak, kaki kecil-kecil yang mulai terlihat. Frost terkena tembakan berusaha untuk mengganti senjatanya tapi tidak bisa. Nara harus tereliminasi dan ternyata tersisa 2-1 dan Aura mendapatkan Dominator.
Aura, sepertinya memang galak banget di Vikendi ya, seperti kita udah bahas tadi. Betul, tadi gue sempat mention Aura, Boom, tapi karena gak ada Boom gue sempat mention ke arah Morph dan juga ke arah Iron Wolf. Tapi Aura yang benar-benar ngamuk di Vikendi kali ini, total mungkin mereka bakal mendapatkan, ya Jaidennya kenok kali ini. Set masih melakukan healing terlebih dahulu, ada 8 kit yang masih bisa digunakan dan Jaiden langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama kill untuk ke arah 21 Esports dan Casey juga akan menyusul, namun ada Molotov yang dilempar menuju ke arah Ane terbakar api asmara dan kali ini dia harus melakukan healing. Double Molotov menuju ke arah Ane, dipanggang di Vikendi. 1 down, 1 lawan 1 antara Seth dan juga Steve. Masih berlangsung kali ini, bersembunyi di balik smoke. Ada lompatan, Step sudah mulai terdengar. Pohon bakal ketahuan, kali ini masih bersembunyi di balik batu juga. Reload terlebih dahulu dan close combat. Apakah Steve bisa mengatasi posisi ini? Dan ada proning yang dilakukan oleh Seth. Why you proning, bro? Why? Sayang sekali gerakan menghindari pelurunya